Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizal Goro dengan NIM F1B021107, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mataram. Jadi di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang saya ubah dalam bentuk PowerPoint dengan judul Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik. Jadi di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama pusat pembangkit listrik, kedua transmisi tenaga listrik, tiga sistem distribusi. Baik, pada poin pertama pusat pembangkit listrik. Jadi pengertian dari pusat pembangkit listrik yaitu tempat energi listrik pertama kali dibangkitkan, di mana terdapat turbin sebagai penggerak mula atau prime mover dan generator membangkitkan listrik. Di pusat pembangkit listrik juga terdapat gardu induk. Peralatan utama pada gardu induk adalah transformator. Jadi pada transformator terdapat 2 jenis, yaitu transformator step up untuk menaikkan tegangan dan transformator step down untuk menurunkan tegangan. Jadi di sini transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan generator 11,5 kV menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi 150 kV dan juga peralatan pengaman dan pengatur. Jenis pusat pembangkit yang umum PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan masih banyak pembangkit listrik lainnya. Baik, masuk pada jenis-jenis tower. Yang pertama, tower 4 kaki. Tower ini berbentuk segi 4 dengan 4 kaki. Tower jenis ini sering kali kita jumpai dan sangat jarang jumpai roboh. Tower jenis ini memiliki kekuatan tiang panjang serta sudah dipertimbangkan konstruksinya. Tipe tower ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan bisnis telekomunikasi dan informatika yang Bonafit, Telkom, Indosat, XL, dan lain-lain. Yang kedua, tower 3 kaki atau triangle tower. Tower berbentuk segitiga dengan 3 kaki. Tower segitiga disarankan untuk memakai besi dengan diameter 2 cm ke atas. Ketinggian maksimal tower jenis ini direkomendasi adalah 60 meter. Ketinggian rata-rata adalah 40 meter. Tower jenis ini disusun atas beberapa stick atau potongan. Satu stick ada yang 4 meter dan ada juga yang 5 meter. Yang ketiga, pole tower. Tower berupa tiang panjang dengan 1 kaki. Tinggi tower ini sangat disarankan tidak melebihi 20 meter karena lebih dari 20 meter itu akan melengkung. Teknis pemuatannya dengan spaner. Kekuatan pipa sangat bertumbuh pada spaner. Tower jenis ini tidak direkomendasi untuk menerima sinyal informatika, internet, dan intranet yang stabil karena jenis ini mudah tergoyang dan akan mengganggu sistem koneksi datanya, sehingga komputer akan mencari data secara terus-menerus atau searching. Baik, masuk pada poin kedua, yaitu transmisi tenaga listrik. Jadi pengertian transmisi tenaga listrik di sini merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik, substation atau substation distribution, sehingga dapat disalurkan pada konsumen atau pengguna listrik. Transmisi tenaga listrik juga merupakan proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik menuju ke gardu listrik. Transmisi berbeda dengan proses penghantaran listrik dari gardu ke pengguna yang biasanya disebut sebagai distribusi tenaga listrik. Kombinasi dari jaringan transmisi dan distribusi listrik dikenal sebagai jaringan listrik. Penyaluran tenaga listrik pada transmisi menggunakan arus bolak-balik atau AC ataupun juga dengan arus searah atau DC. Baik, di sini terdapat jenis-jenis saluran transmisi. Yang pertama, saluran udara atau overhead line. Jadi saluran udara atau overhead line
Ini merupakan saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kawat yang tergantung pada isolator antara menara atau tiang transmisi. Baik pada saluran udara ini terdapat keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya yang pertama mudah dalam perbaikan, yang kedua mudah dalam perawatan, yang ketiga mudah dalam mengetahui letak gangguan, yang keempat lebih murah. Di samping ada keuntungan, terdapat juga kerugiannya. Yang pertama yaitu karena saluran udara ini berada di ruang terbuka, maka cuaca sangat berpengaruh terhadap keandalannya. Dapat dikatakan mudah terjadi gangguan dari luar, seperti gangguan hubungan singkat, gangguan tegangan bila tersambar petir, dan gangguan lainnya. Yang kedua dari segi estetika atau keindahan kurang, sehingga saluran transmisi udara ini bukan pilihan ideal untuk transmisi di dalam kota. Yang kedua, saluran kabel bawah tanah atau underground kabel. Saluran kabel bawah tanah atau underground kabel merupakan saluran transmisi menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Kategori seperti ini merupakan favorit untuk pemandangan di dalam kota karena berada di dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. Namun tetap memiliki kekurangan, yaitu mahal dan dalam instalasi dan investasi serta sulitnya menentukan titik gangguan dan perbaikannya. Yang ketiga yaitu saluran isolasi gas. Saluran isolasi gas adalah saluran yang diisolasi dengan gas, misalnya gas SF6 seperti pada gambar. Karena mahal dan risiko terhadap lingkungan sangat tinggi, maka saluran ini jarang digunakan. Baik, selanjutnya masalah-masalah yang timbul pada saluran transmisi. Yang pertama, pengaruh perubahan frekuensi sistem. Jadi pengaruh yang disebabkan oleh perubahan frekuensi ini terhadap saluran transmisi adalah pengaruh pada rektansi. Perubahan rektansi ini akan berpengaruh terhadap pengukuran impedansi, sehingga impedansi yang terukur karena adanya perubahan pada nilai komponen rektansinya akan berbeda dengan nilai sebenarnya. Yang kedua, pengaruh dari ayunan daya pada sistem. Ayunan daya terjadi pada sistem paralel pembangkitan atau generator akibat hilangnya sinkronisasi salah satu generator, sehingga sebagian generator menjadi motor dan sebagian berbeban lebih, dan ini terjadi bergantian atau berayun. Adanya ayunan daya ini dapat menyebabkan stabilan sistem terganggu. Yang ketiga, pengaruh gangguan pada sistem transmisi. Saluran transmisi mempunyai risiko paling besar bila mengalami gangguan, karena ini akan berarti terputusnya kontinuitas penyaluran beban. Terputusnya penyaluran listrik dari pusat pembangkit ke beban tentu sangat merugikan bagi pelanggan, terutama industri, karena terganggunya kegiatan operasi di industri tersebut. Akan tetapi ada kalanya gangguan tersebut tidak dapat dihindari. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengurangi akibat adanya gangguan tersebut atau memisahkan bagian yang terganggu dari sistem. Baik, pada poin selanjutnya, pada poin ketiga yaitu sistem distribusi. Jadi pengertian sistem distribusi di sini merupakan subsistem tersendiri yang terdiri dari pusat pengatur atau distribution control center, saluran tegangan menengah atau 60 kV, 6 kV, dan 20 kV, yang juga biasa disebut dengan tegangan distribusi primer, yang merupakan saluran udara atau kabel tanah, gardu distribusi tegangan menengah yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan menengah dan trafo, sampai dengan panel-panel distribusi dengan rendah 380 volt dan 220 volt yang menghasilkan tegangan kerja atau tegangan jala-jala untuk industri dan konsumen. Baik, selanjutnya yaitu sini terdapat gambar yaitu proses penyampaian listrik
dari pembangkit listrik hingga sampai ke konsumen. Pertama-tama yaitu tenaga listrik dibangkitkan pada pusat-pusat pembangkit listrik atau power plant seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, PLTG, PLTD dan sebagainya. Lalu disalurkan melalui saluran transmisi setelah dinaikkan tegangannya oleh transformator step up yang ada di pusat listrik. Saluran transmisi tegangan tinggi mempunyai tegangan 70 kV, 150 kV atau 500 kV. Untuk tegangan 500 kV disebut sebagai tegangan ekstra tinggi. Setelah tenaga listrik disalurkan, maka sampai tegangan listrik ke gardu induk. Lalu diturunkan tegangannya menggunakan transformator step down menjadi tegangan menengah yang juga disebut sebagai tegangan distribusi primer. Kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa tegangan distribusi primer PLN berkembang adalah tegangan 20 kV. Setelah tenaga listrik disalurkan melalui jaringan distribusi primer atau jaringan tegangan menengah, maka tenaga listrik kemudian diturunkan lagi tegangannya melalui transformator step down dalam gardu-gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu tegangan 380 atau 220 volt, lalu disalurkan melalui jaringan tegangan rendah ke rumah-rumah pelanggan atau konsumen PLN. Pelanggan dengan daya tersambung besar tidak dapat dihubungkan pada jaringan tegangan rendah, melainkan dihubungkan langsung pada jaringan tegangan menengah. Bahkan ada pula pelanggan terhubung pada jaringan transmisi tergantung dari besarnya daya tersambung. Selanjutnya, setelah melalui jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah dan sambungan rumah, maka tenaga listrik selanjutnya melalui alat pembatas daya dan kWh meter. Rekening listrik pelanggan tergantung pada besarnya daya tersambung serta pemakaian kWh-nya. Setelah melalui kWh meter, tegangan listrik lalu memasuki instalasi rumah, yaitu instalasi milik pelanggan. Instalasi PLN umumnya hanya sampai pada kWh meter. Sudah kWh meter, instalasi listrik umumnya adalah instalasi milik pelanggan. Dalam instalasi pelanggan, tenaga listrik langsung masuk ke alat-alat listrik milik pelanggan seperti lampu, kulkas, televisi, dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir kesimpulan. Jadi transmisi atau penyaluran adalah satu penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga memiliki aliran listrik. Di antaranya dari yang pertama yaitu pembangkit listrik. Jadi pada pusat pembangkit listrik akan terjadi proses perubahan energi yang menjadi energi listrik. Generator dan turbin merupakan sebuah komponen utama dalam beberapa jenis pembangkit listrik. Lanjut yang kedua, transformator penaik tegangan. Di sini energi listrik dinaikkan tegangannya sampai 500 kV oleh sebuah generator. Hal ini dibutuhkan agar arus listrik yang mengalir pada saluran tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, perpindahan arus listrik akan berlangsung secara lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu gardu induk. Melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTED, aliran listrik akan disalurkan ke gardu induk. Sampai di sini tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV oleh transformator step down. Selanjutnya gardu distribusi. Kemudian pada gardu distribusi energi listrik kembali diturunkan lagi sampai tegangannya menjadi tegangan rendah, yaitu sebesar 220 volt. Tegangan listrik yang sebesar ini tidak cukup sesuai dengan kebutuhan perumahan. Setelah itu, energi listrik akan disalurkan ke rumah-rumah kita dan juga pada industri melalui jaringan distribusi. Yang terakhir itu sampai ke konsumen. Energi listrik sudah sampai pada rumah-rumah dan kita bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti menonton TV, menyetrika, menyalakan lampu dan alat membutuhkan listrik lainnya.
Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Jadi saran saya, mengingat bahwa pemakaian energi listrik dari waktu ke waktu terus meningkat. Oleh karena itu kita harus lebih bijak dan hemat dalam pemakaian energi listrik. Baik, mungkin itu saja saya dapat sampaikan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.